tidak mendapatkan atau tidak merasakan adanya sebuah ancamannya keamanan keselamatan langsung terhadap diri ataupun keluarganya. Dalam 24 jam serangan di Iran terjadi dan kami ingin mengetahui gambarannya seperti apa. Mohon digambarkan seperti apa keadaannya di sana, Pak, dan bagaimanakah langkah mitigasi yang dilakukan oleh KBRI untuk WNI di sana? Nah, ya, mungkin sekedar gambaran saja dulu ya, mungkin sekitar mungkin lebih tepatnya sekitar 22 jam yang lalu lah, ketika serangan pertama dilakukan oleh pihak Israel, uh, itu memang sempat terjadi kebingungan apakah itu sebuah terutama di kota Teheran mungkin yang saya dapat cerita karena ini yang langsung kami hadapi langsung, kami saksikan langsung. Berbeda dengan beberapa kejadian di kota lain yang kami juga mungkin baru bisa memantau lewat media-media terbuka. Tapi keadaan pada saat serangan di kota Iran tersebut memang sempat menimbulkan kebingungan. Apakah itu adalah ledakan-ledakan yang berasal dari sebuah bom yang ditanam atau memang terjadi langsung di lokasi, ataukah diakibatkan oleh adanya serangan peluru kendali ataupun drone yang dikirimkan oleh pihak Israel dan Amerika. Namun yang pasti sekitar 2-3 jam pertama memang terjadi kemacetan di banyak jalan-jalan utama di Teheran karena banyak orang-orang yang saat itu sedang berkantor itu mungkin memang memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing sesegera mungkin untuk berkumpul dengan keluarganya. Jangan lupa bahwa memang di Iran ini hari Sabtu dan Minggu adalah hari kerja. Sabtu itu adalah hari kerja pertama. Eh, dan serangan tersebut memang berlanjut, ada series of insiden lagi selama beberapa jam itu. Uh, saya lupa jumlah terakhir serangan itu, tapi paling tidak yang kita hitung betul gitu ya, ada sekitar 6 ledakan di serangan pertama pagi, dan siangnya mungkin ada sekitar 5 ledakan lainnya. Dan memang serangan-serangan tersebut relatif dapat disimpulkan saat ini bersifat well targeted. Jadi dilakukan di titik-titik yang sepertinya memang sudah disasar, karena dari serangan pertama, serangan kedua memang terlihat bahwa kepulan asap yang menjadi akibat dari dilakukannya serangan tersebut di titik-titik itu aja. Later on, memang kami juga mendapatkan informasi bahwa serangan-serangan tersebut menyasar tempat-tempat yang dinilai strategik oleh pihak penyerang Amerika dan Israel dalam hal ini. Apakah itu artinya, Tercatat, Pak Roy, apakah itu artinya KBRI sudah mengetahui terkait lokasi mana yang aman yang nantinya bisa dijadikan tempat untuk para WNI berkumpul? saya selaku duta besar, saya sudah diberi mandat penuh oleh Bapak Menteri Luar Negeri untuk mengambil berbagai langkah yang dibutuhkan pada saat ini dari waktu ke waktu. Eh, dan dalam hal ini memang saya juga sudah menginformasikan kepada para WNI mengenai kemungkinan WNI untuk mengambil berbagai langkah sesuai dengan asesmennya masing-masing. Karena jangan lupa bahwa yang paling mengetahui dan bisa memberikan asesmen lengkap mengenai keselamatan dan keamanan dirinya adalah masing-masing individu di lokasinya masing-masing. Kami dari KBRI hanya bisa memberikan saran, suggestions ataupun himbauan, tapi pada akhirnya teman-teman para WNI yang ada di lokasi masing-masing yang akan menentukan. Dan hasil komunikasi saya, baik itu melalui berbagai percakapan WhatsApp group, telepon satu persatu, ataupun town hall meeting lewat Zoom meeting, itu menunjukkan bahwa mereka menyatakan tidak dalam keadaan bahaya dan masih ingin tinggal di lokasi tempat rumah kotanya masing-masing. Nah, dalam keadaan seperti ini, tapi kami juga tetap membuka diri apabila terjadi hal-hal atau ada dirasakan ketidaknyamanan atau dirasakan keamanan diri sudah mulai terancam, kami membuka diri untuk para WNI segera melakukan komunikasi dan mungkin mencari perlindungan di premis di lokasi KBRI Tehran. Baik, mengingat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali telah terkonfirmasi tewas dalam serangan ini, itu apakah akan menandakan nantinya eskalasi semakin meningkat, dan tentu yang kita khawatirkan adalah eskalasi
akan meningkat. Lalu bagaimanakah KBRI melihat ini? Ya, begini, memang segala sesuatunya ini masih sangat fluid dan sangat terlalu awal. Bahkan mungkin Bapak, Ibu, teman-teman sekalian karena memiliki luxury untuk mendapatkan informasi dari berbagai macam media, baik itu media mainstream ataupun media independen, bisa lebih melakukan analisa lebih dalam ya. Tapi terus terang kami di sini juga memiliki keterbatasan karena terdapat masalah komunikasi. Baik itu untuk melakukan komunikasi seperti ini ataupun juga akses informasi yang dibatasi. Kadang-kadang informasi hanya masuk dari kalangan media tertentu saja. Itu yang menyebabkan kami juga masih harus mengumpulkan informasi terutama dari kalangan diplomatik yang ada di Teheran. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana ke depannya, tentu ini akan sangat sulit untuk meraba-rabanya. Tapi saya dapat menyepakati banyak hal yang disampaikan oleh Pak Hasibullah sebelumnya, bahwa ini masih akan berlanjut, mengingat masih pihak-pihak yang terkait masih menunjukkan keinginan untuk menegakkan posisinya masing-masing, sehingga kemungkinan eskalasi ataupun konflik ini masih berlanjut itu sangat terbuka. Seperti apa bentuk ancaman barunya, bentuk serangannya, magnitude-nya, besarannya seperti apa, tentu kita tidak tahu. Yang pasti sekitar exact 3 jam yang lalu, waktu Iran, itu adalah saat pertama di mana seluruh media lokal Iran secara serentak menyampaikan meninggalnya pemimpin tertinggi Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Baru sekitar 3 jam yang lalu, terlepas dari mungkin sudah banyak informasi sebelumnya yang beredar, tapi tepat 3 jam yang lalu hal itu dikonfirmasi oleh oleh media-media lokal. Dan saat ini saya sedang dalam proses komunikasi dengan berbagai stakeholders di Iran, termasuk untuk mengetahui way forward yang akan dilakukan oleh pemerintah Iran. So far kami sudah mendapatkan berita rilis resmi dari pemerintah Iran ataupun dari IRGC mengenai meninggalnya Supreme Leader, dan juga disebutkan bahwa mereka akan melakukan 40 hari duka cita. Lalu langkah antisipasi apa yang akan dilakukan oleh KBRI? Apakah nantinya WNI yang ada di sana mungkin akan dipindahkan ke negara yang lebih aman, ataukah sudah ada tempat yang nantinya bisa dituju oleh para WNI untuk bisa berlindung di sana? Karena mengingat kejadian ini sudah menyebar secara luas, Pak, dan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia juga sudah mengetahui terkait ini. Tentu rasa khawatir dari seluruh keluarga yang ada di Indonesia, mengingat keluarganya yang ada di Iran. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak terkait keluarga yang ada di Indonesia saat ini yang menanti kabar keluarganya yang ada di Iran. Ya, baik. Tentu sedapat mungkin kami melakukan komunikasi itu per orang ya, bahkan dengan seluruh warga negara Indonesia di kota manapun. Ini not to mention ada sekitar dari 329 yang ada di Iran itu ditambah 10 WNI lain yang ada di Turkmenistan yang menjadi juga wilayah akreditasi KBRI. Jadi begini, pada saat ini memang pemerintah Indonesia akan terus melakukan assessment. Saya melakukan laporan langsung pada Pak Menlu dan dilaporkan langsung kepada Bapak Presiden mengenai situasi terakhir. Memang saya mengerti betul bahwa selalu ada pertanyaan yang akan jumping into conclusions di masyarakat Indonesia, di publik mengenai isu yang namanya evakuasi. Tapi mohon juga dimengerti bahwa evakuasi itu juga perlu dilakukan dan diputus melalui informasi yang sudah sangat lengkap, yang juga diputus berdasarkan keadaan yang memang sudah sangat memerlukan hal tersebut untuk dilakukan. Karena begini, dan saya sudah terangkan kepada semua WNI beberapa waktu terakhir ini, termasuk kemarin seharian, dan mereka mengerti betul. Karena hal ini sebenarnya terjadi pada bulan Juni 2025 lalu. Saya saat itu masih juru bicara Kementerian Luar Negeri di Jakarta, tapi saya ikut terlibat evakuasi di perbatasan negara lain. Jadi for sure bahwa kita bilang yang penting para WNI mencari cara untuk sekarang itu aman dulu di tempatnya masing-masing.
Itu yang utama. Saya juga memberikan beberapa saran konkret hal-hal apa yang bisa dilakukan masing-masing untuk supaya bisa lebih aman, hindari kerumunan atau kalau perlu mencari keamanan di mungkin titik-titik shelter keamanan yang disediakan pemerintah itu ada. Termasuk juga tadi yang saya sebut membuka KBRI untuk teman-teman WNI yang merasa memang sudah tidak aman. Nah, jadi evakuasi tersebut akan diambil keputusannya oleh kantor pusat, oleh Jakarta, oleh pemerintah dalam hal ini oleh Bapak Menteri Luar Negeri apabila memang dirasakan sudah perlu dilakukan hal tersebut. Memang ada catatan terutama dari kami dari KBRI di kalangan publik as if kami belum atau tidak melakukan apa-apa, which is not true. Saya bisa sampaikan bahwa keputusan mengenai evakuasi itu tidak bisa dilakukan sewenang-wenang terlalu cepat karena itu berhubungan juga dengan apakah keputusan tersebut justru akan membahayakan atau membantu situasi para WNI, misalnya masalah jalur, lokasi yang dituju, dan makanya selama ini Kementerian Luar Negeri relatif akan selalu minimalis dalam menyampaikan kepada publik mengenai detail dari rencana evakuasi hingga nantinya sudah terlaksana dengan baik. Dan juga jangan lupa bahwa bahkan untuk menarik WNI ke satu titik kumpul saja itu kadang-kadang tidak mudah. Masalah komunikasi, masalah jalur yang paling aman yang harus kami yakinkan dulu. Maka kami akan terus melakukan mapping mengenai jalur-jalur atau kondisi keamanan terkini. Dan paling tidak sekitar 10 jam terakhir ini relatif kami di Teheran tidak, saya sambil cek jendela luar ini, tidak melihat adanya serangan-serangan baru yang dapat dilihat langsung dari kota Teheran. Kecuali ada beberapa drone tadi sekitar subuh menjelang jam 5 pagi. Jadi dan hal ini dimengerti betul oleh WNI yang ada di kawasan Iran. Dan juga saya sangat mengerti kebutuhan publik untuk mengetahui real time informations. Tapi lagi-lagi saya meminta bantuan juga kepada teman-teman media menyampaikan kepada publik bahwa ada keterbatasan, baik itu keterbatasan mandat ataupun juga keterbatasan informasi dari kami di KBRI yang tentunya belum tentu atau belum bisa kami sampaikan lebih lanjut sampai pada saatnya memang sudah dapat di domain publik. Baik, Pak Dubes, kami juga masih bergabung dengan